Pekanbaru merupakan ibu kota Provinsi Riau yang terletak di Pulau Sumatera, Indonesia. Kota ini memiliki sejarah yang kaya dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat dan keberagaman budayanya. Dikenal sebagai kota bertuah, dulunya kota ini merupakan sebuah kota kecil di tepi Sungai Siak yang bernama Senapelan. Salah satu bangunan bersejarah yang menjadi saksi bisu perkembangan kota Pekanbaru yaitu Masjid Raya Pekanbaru. Dahulunya, masjid ini merupakan sebuah masjid kecil yang dibangun secara gotong royong oleh masyarakat Pekanbaru pada saat itu. Seiring berjalannya waktu, didirikanlah masjid permanen yang dibangun pada tahun 1927 dengan beberapa kali renovasi hingga menjadi masjid yang sekarang kita lihat ini. Sejarah Masjid Raya yang saya ketahui ya, kalau yang kita duduki ini sebelum yang beredar di internet tahun 700-an, nah itu kan kita belum, udah lama sekali itu tahun 700-an itu pada zaman kerajaan masih Raja Sultan Siak keempat dan kelima ada di sini ya kan. Raja itu kan beragama Islam. Nah, tentu pastilah ada masjid, ya kan? Tapi kalau masjid yang tahun 700-an itu tinggal tapaknya pun tak nampak lagi. Itu ada dekat makam. Dekat makam ada makam marhum Pekan itu ada di sebelah. Tapi masjid yang kita yang kita duduki sekarang, itu masjid adalah masjid gotong royong. Gotong royong masyarakat Pekanbaru pada umumnya. Tahun 1923 ada sepasang suami istri orang Pekanbaru asli menghibahkan tanah ladang mereka untuk dijadikan masjid. Karena apa? Karena masjid yang konon tahun 700-an itu yang cuma besarnya hanya 9 kali 10 berlantai papan, beratap, berdinding papan dan beratap daun. Itu tidak cukup lagi untuk masyarakat Pekanbaru yang semakin bertambah banyak. Itu tidak memungkinkan lagi. Pada tahun 1927 didirikanlah masjid yang permanen. Masjid yang permanen itu menghabiskan waktu 10 tahun. Dan ketua panitia pembuatannya itu bernama Haji Sulaiman. Masjid ini beberapa kali perombakan. Ini dibuat dari tahun 1927, selesainya 1937. Sudah itu tahun 70-an dirombak yang kedua. Tahun 85 dirombak lagi, direhab lagi ini. Tahun 2009 dirombak lagi. Ini yang sekarang seperti gini. Yang kita lihat sekarang. Masjid yang kecil ini sekarang dikurung. Jadi kiri ditambah, kanan ditambah, atas ditambah, samping bawah ditambah. Jadi ini dia. Coba Anda lihat. Coba Anda lihat ini. Tiang-tiangnya. Apanya? Ada enggak? Kan seperti itu. Jadi tidak dihancur rata dengan tanah. Kenapa ada tiang 4 di sini? Di belakang ini. Karena ini tidak dihancurkan. Ini dulu penyanggah kubah ini. Penyanggah kubah seperti tiang aja. Pro dan kontra antara waktu pembongkaran yang ini. Ada yang mau masyarakat, ada yang tidak. Yang maunya tuh gini, oh ini kecil, tidak muat lagi untuk sholat Jumat. Apalagi memang iya, kalau saya lihat sekarang. Tapi kalau kita mempertahankan budaya, ya kan, budayanya atau cagar budaya, iya, nggak bisa. Tapi kalau azas manfaatnya, ini kan bisa menampung banyak jemaah, ya, banyak jemaah yang bisa ditampung. Karena apa? Karena kalau dipertahankan ini, nggak bisa lagi jemaah akan melimpah-limpah kalau hari Jumat. Belum anak sekolah lagi. Belum lagi masyarakat sekitar lagi, belum pekerja di sini lagi, belum orang pedagang lagi yang ditampung. Mana?
Nggak muat, ini yang muat. Jadi itu dulu pro dan kontra antara ada yang mau dibesarkan masjid nih, ada yang tidak. Dah tuh dah gitu-gitu. Ditinggalkanlah tiang 4 nih, 6. Itu dulu mihrabnya, kan nampak itu dulu. Tuh nampak bulat gitu. Melengkungan itu nampak. Ini dia, mana? Nggak nampak, kita ini dari luar ya. Kalau dari dalam tentu ada mihrabnya seperti yang di sana sekarang, ada mihrabnya. Kiri kanannya tuh tempat Bilal, Garim kalau zaman dulu. Kalau sekarang kan sound system, tempat listrik, kontak-kontak listrik kan kalau yang sekarang. Jadi tidak seluruhnya dirata dengan tanah. Tapi memang hilang yang gaya yang dulu. Gaya yang dulu hilang memang. Tapi kalau dilihat dari sekarang masih ada sedikit. Itu sultan yang keempat itu dimakamkan di situ karena dia meninggal di dekat sini. Dialah waktu dulunya pemerintahan kerajaan itu yang dari Menpura dipindahkannya ke Senaplan ini. Itu ayahnya. Punya anak raja kelima, sultan kelima itu, dialah yang mendiri kota Pekanbaru. Makanya bergelar marhum Pekan. Kalau ayahnya tadi bergelar marhum Bukit, karena ini dia memindahkan dari Menpura ke Pekanbaru, ke Senaplan. Ini Kampung Bukit, di Kampung Bukit, jadi namanya bergelar marhum Bukit dan marhum Pekan, anaknya bergelar marhum Pekan. Jadi pun pengurus minta tanda. Mana besarnya masjid itu dulu nih, tanda hijau ini. Ini tanda hijau pekat ini, inilah besarnya masjid dulu. Ini terasnya. Jadi terasnya seperti letter U. Kan iya tuh, letter U. Ini dindingnya. Ini dinding masuknya, ya kan? Ini nanti ada pintu masuk dalam. Ini kan terasnya tuh depan ini. Ini teras memanjang letter U. Ini baru masuk. Nah, besarnya masjid. Iya, 14 kali 16. Sekarang mungkin ini besarnya karena tanahnya udah habis juga kan. Nggak mungkinlah kita ke jalan lagi. Nggak mungkinlah diambil STM lagi, ditutup jalan itu. Tanah udah habis juga. Kalau dulu kan masih ada tanah bisa pemerintah membeli karena di samping tuh orang Cina, ruko-ruko orang Cina, di depan masih ada, di belakang masih ada. Dulu kan ada di atas 50 tahun, itu kalau tidak ada perombakannya, itu bisa nanti pemerintah ditetapkan itu sebagai cagar budaya. Ini kan yang pertama, dibuat masjid pertama, itu ada unsur-unsur Melayu-Melayunya, itu dimasukkan. Tapi kalau hilang itu, dirubah, ya Pak, jadi tidak bisa lagi menjadi cagar budaya. Tapi ibu pun tidak tahu ya, ini entah masuk cagar budaya lagi, entah tidak, itu udah urusan ibu juga. Ibu kan ngurusnya masjid, gimana operasional masjid ini berjalan dengan lancar, program-programnya berjalan dengan lancar. Itu aja urusan ibu. Kalau yang PCB, peninggalan cagar budaya tuh ibu tak begitu kali ya. Ibu pribadilah contoh. Berharap anak-anak muda tuh akan macam kalian. Bagusnya itu kalian besar-besar ini tuh macam ibu remaja dulu sebesar kalian. Kami dulu ada remaja surau, musola. Ibu dulu udah dari sana juga. Ibu dulu remaja masjid raya ini, remaja. Karena ibu kecilnya di sini dulunya. Ibu kan orang sini, ayah ibu di sini, kakek ibu pengurus sini, ayah ibu pun pengurus di sini lah. Ibu pun pengurus di sini, bukan keturunan ya. Karena sayang kita dengan masjid ini. Beda. Ibu tidak mau jadi penonton, ibu mau jadi ibarat jadi pemain. Gitu. Jadi makanya ibu masuk ke dalam kepengurusan. Jadi kebetulan bisa. Nggak mudah untuk masuk sini. Banyak juga tangis ibu di sini. Banyak juga karena ibu sendiri perempuan. Biasanya di sini identik dengan laki-laki. Apa-apa di sini semua laki-laki, dari memasak, menyapu. Sekarang bisa ibu lakukan dulu, kenapa tidak?
itu tidak hina. Cuma ibu ya sekarang nih kepala rumah tangga iya, adminnya iya, wakil bendahara, tapi bendahara umum ibu tidak ya, wakil bendahara, karena itu wakil bendahara kan kecil, maksudnya yang kecil-kecil, Paknya kan itu bisa di store dengan setiap bulannya ibu mesti nyetor dengan bendahara besar, bendahara umum Masjid Raya ini, Haji Sari, Pak Haji Sari. Gitu. Jadi kedepannya ibu tuh berharap ada regenerasi. Jadi senang ibu. Dulu di sini masih ada namanya remaja masjid, Podamara namanya, Podamara TV, masih aktif mereka sekarang, masih bikin kajian-kajian anak muda, dia punya program lain, pokoknya yang mendekatkan diri kepada Allah lah, memajukan Islam lah, itu.